Hai, selamat datang di Brigi Techno Channel bersama gue Nata. Ini adalah video panduan pertama bagaimana cara menggunakan WPS atau Wireless Presentation System Exynos untuk tipe PTV6. Di sini gue udah sediain 4 buah perangkat ya. Yang pertama itu ada monitor. Di sini teman-teman gak hanya bisa menggunakan monitor aja, jadi bisa menggunakan TV atau smart TV atau juga bisa menggunakan proyektor. Kemudian ini WPS nya sendiri, ini mereknya Exynos, terus untuk tipenya itu PTV6. Kemudian untuk sebagai sumber screen yang akan nanti di share ke monitor ini, itu gua pakai 2 buah perangkat ya, 2 buah operating system. Untuk yang ini, yang HP ini pakai Android, kemudian yang laptop ini pakai macOS. Pada dasarnya untuk WPS ini support dengan 4 jenis operating system ya. Jadi bisa Android, bisa macOS, bisa Windows juga, maksimum itu Windows 10, dan juga iOS untuk handphonenya ya. Oke, ini langsung aja ke panduan bagaimana cara penggunaannya. Di sini gue udah colokin powernya. Kemudian yang ini untuk kabel HDMI yang teman-teman nanti bisa colokin langsung ke monitornya, bisa TV juga atau ke proyektor. Untuk pilihan kabel bisa 2 ya, bisa VGA atau HDMI. Kalau HDMI nanti saat konten yang kita share dari 2 perangkat ini, contohnya nanti itu suara bisa muncul di monitor atau TV atau proyektor, tergantung perangkatnya ya. Kalau dia punya speaker built-in atau punya output untuk audio, itu bisa, jadi suaranya langsung terkirim ke sini. Nah, kalau teman-teman yang pakai VGA, itu otomatis kan data yang dikirim itu hanya berupa gambar ya, berupa video. Jadi untuk audionya bisa dicolokin di sini dari tombol yang udah disediain di sini. Bisa ke headset, bisa ke sound system ya, atau speaker. Oke, ini gue coba nyalain. Tombol powernya ada di sebelah kanan ya. Oke, ini tampilan awal yang akan muncul. Sistemnya lagi loading untuk WPS nya. Nah, ini tampilan awal nanti yang akan muncul saat teman-teman baru mengaktifkan WPS nya. Oke, ini gua jelasin dulu untuk yang tampil di depan ini. Jadi yang sebelah kiri itu ada nama SSID nya, nanti yang teman-teman pilih saat ingin mengkoneksikan ke WPS nya. Kemudian ini ada IP, nanti yang bisa teman-teman gunakan saat ingin masuk ke mode admin. Jadi admin bisa melakukan konfigurasi untuk WPS ini. Jadi teman-teman masuk ke browser internet dengan IP yang udah disediain di sini. Ini IP-nya nanti akan berubah tergantung dari sistemnya di WPS ini nanti. Nah, sebelum mulai untuk menggunakan WPS-nya itu, hal pertama yang harus kita perhatiin itu adalah pastikan SSID-nya sudah tampil, kemudian IP-nya juga udah tampil.
Dan udah pasti di sini ada tulisan ready for connection. Jadi kalau ini sudah tampil baru kita bisa koneksikan nantinya. Kemudian di bagian bawah ini ada access point, ada login code dan pin code. Untuk 3 poin ini nanti akan saya jelaskan di video panduan selanjutnya. Oke, sekarang gua ambil contoh dulu untuk share screen dari laptop. Jadi nanti full screen yang ada di laptop ini nantinya akan tampil ke monitor yang di depan. Nah, sebelumnya tadi ada nama SSID-nya, itu ada di monitor PTV 6422. Oke, sekarang gua nyalain dulu wifi-nya, terus nyalain dulu wifi-nya. Kemudian kalau untuk macOS dia akan muncul logo seperti ini ya, logo kecil seperti ini. Itu namanya AirPlay. Nah, di sini muncul PTV 6422 sesuai dengan yang tampil di depan tadi ya, di situ. Sekarang langsung gua klik. Nah, sekarang udah tampil di monitor gua yang di depan, yang di belakangnya ya. Nah, di sini karena sebelumnya gua udah pakai kabel HDMI, jadi untuk suara itu udah nggak muncul di sini lagi, tapi dia akan muncul di monitor. Dan di sini juga udah gue siapin speaker, jadi speaker gue colokin ke output audio di monitor ini. Dan nanti udah pasti untuk audio dan video tuh akan sama sesuai yang tampil di sana ya. Jadi akan sinkron, nggak akan delay kecuali dengan yang di sini. Jadi audio, karena audionya itu ngambil yang di sana. Sekarang gue coba satu sampel video yang ada suaranya. Oke, ini untuk audio yang tampil di speaker ya. Outputnya tadi ambil dari monitor. Jadi kalau untuk HDMI itu untuk outputnya bisa punya dua pilihan. Jadi teman-teman bisa colokin ke sini VPS-nya atau ke output si monitor. Jadi jangan ke laptopnya karena suara di laptop ini otomatis ke mute. Oke, kemudian itu untuk video, kemudian juga udah otomatis biasanya kita bisa nampilin presentasi kita, dokumen-dokumen file apa yang kita bisa share, tergantung nanti sesuai kebutuhan. Oke, sekarang gua akan coba share screen dari HP tadi yang sebelumnya gue coba di laptop. Dan pastikan dulu sebelum pindah ke device lain atau ke perangkat lain, itu pastikan perangkat sebelumnya itu sudah tidak terkoneksi lagi ke VPS. Nah, tandanya seperti di atas itu tadi udah sebelumnya di laptop udah gua matiin turn off untuk wifi nya, jadi di monitor itu akan muncul lagi ready for connection. Jadi sekarang gue coba untuk koneksikan dari HP ini dengan operating systemnya Android. Tahap pertama yang perlu dilakukan itu teman-teman nyalakan dulu wifi-nya. Kemudian setelah wifi-nya nyala, masuk ke menu setting. Kalau untuk masing-masing perangkat biasanya itu menggunakan istilah yang berbeda-beda ya. Bisa mirror screen, bisa mirroring,
bisa share screen, bisa sebutnya WiFi display. Nah, di sini saya masuk, contohnya untuk di Android itu masuk ke other wireless connection. Kemudian di sini ada multi screen interaction. Ini gue nyalain. Nah, ini ada device satu yang terbaca ya, available, namanya PTV 6422, sesuai dengan yang tampil di layar monitor depan. Oke, langsung aja gue tap. Oke, ini jadi hasilnya full screen ya, yang tampil adalah screen sesuai dengan apa yang ada di device kita. Dalam kasus ini itu di handphone. Nah, untuk posisi tampilan juga nanti itu akan mengikuti. Kalau kita bikin landscape, nanti di monitor itu akan muncul landscape juga. Karena sekarang settingannya itu adalah portrait, jadi di monitor akan mengikuti portrait. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa share apa aja yang ada di handphonenya, itu nanti akan muncul di monitor, baik berupa gambar, video, maupun audio. Nah, ini sebagai contoh, ini gue mau liatin aja untuk grafiknya ya. Contohnya gue main sebuah game. Nah, ini mode landscape, dia akan otomatis, jadi di monitor juga akan ikut muncul, tampil dalam bentuk landscape. Untuk resolusinya sendiri dari BPS ini paling besar itu 1080 pixel. Untuk settingannya itu nanti akan gue jelasin di video selanjutnya. Nah, ini untuk audio ya, teman-teman juga udah denger ya audionya. Dia akan mengikuti gerakan dari gambar yang di monitor, bukan yang di HP. Jadi gambar nggak akan delay kalau teman-teman fokusnya ke sana. Tapi untuk main game gue nggak rekomendasi menggunakan ini karena delaynya lumayan ya. Coba teman-teman lihat aja untuk gerakan kursor ini, perbandingan delaynya lumayan ya. Jadi untuk game menurut gue ini nggak terlalu efektif. Jadi kalau misalkan kayak untuk mabar, untuk share screen ke layar yang gede atau ke proyektor, ini bisa dipakai, jadi penonton bisa ngelihat. Ya, itu contoh aja ya. Sekarang gue coba untuk ngecek grafiknya ya. Grafik yang tampil, yang bisa dikirim itu apakah stabil atau enggak. Ini gue coba ke hero aja, karena hero kan ada gerakan-gerakannya. Oke, ini kita lihat untuk gerakannya ya, untuk grafiknya. Smooth ya. Shao Dragonborn is here. Nah, oke, itu aja untuk panduan pertama penggunaan WPS-nya. Sekian video dari gua, semoga membantu. Dan kalau ada pertanyaan lain, teman-teman bisa komentar untuk settingan-settingan yang lainnya. Untuk menu-menu dan fitur-fitur yang lain akan gua jelaskan di video panduan selanjutnya di
Untuk linknya nanti akan gue sertakan di kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Sekian video dari gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.